Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugu muda ada di Semarang. Tak lupa lihat pemandangan. Rajin belajar mulai sekarang. Tuk menggapai masa depan. Anak-anak, kajian kali ini kita akan membahas tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur yang merupakan kesatuan geografis terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Setiap wilayah memiliki potensi yang khas. Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi wilayah mencakup fisik dan potensi non-fisik suatu wilayah, seperti sumber daya alam dan disebut daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah setiap materi atau energi yang berasal dari alam yang digunakan oleh manusia. Sumber daya alam memang ada tanpa tindakan manusia, tetapi tidak semua unsur alam dapat disebut sebagai sumber daya alam. Menurut Zimmerman, hanya unsur-unsur lingkungan alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusialah yang dapat disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup udara, air, mineral, bahan bakar fosil, tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber asal mereka, contohnya, lahan, tanah, air, tumbuhan, hewan, mineral, dan sumber daya energi. Sumber daya alam juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tahap pengembangan sumber daya alam. Atas dasar ini, ada dua jenis sumber daya alam. Kedua jenis sumber daya alam itu yaitu adalah sumber daya alam potensial dan sumber daya alam aktual. Sumber daya alam potensial adalah sumber daya alam yang ditemukan di suatu wilayah, dan dapat digunakan pada masa depan, tetapi belum dikembangkan secara maksimal. Sumber daya alam yang sudah diketahui dengan pasti baik kuantitas maupun kualitasnya serta sudah dimanfaatkan secara aktif disebut sumber daya alam aktual. Sumber daya alam juga dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Sementara itu, sumber daya manusia adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam diri manusia yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia. Sumber daya manusia menjadi sumber daya dasar untuk mengembangkan potensi wilayah apapun. Sumber daya manusia tidak hanya menerima manfaat dari proses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga merupakan agen yang paling kuat dan dinamis untuk mobilisasi dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Jumlah, kualitas, dan komposisi sumber daya menentukan potensi sumber daya di suatu wilayah. Ketiga unsur ini juga mempengaruhi keunggulan suatu wilayah. Keunggulan suatu wilayah ada ketika suatu wilayah mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih efisien daripada wilayah yang lain. Potensi wilayah dipengaruhi oleh potensi lahan yang ada di wilayah tersebut. Potensi lahan mengidentifikasi potensi penggunaan lahan untuk tujuan tertentu. Analisis potensi lahan evaluasi kemampuan lahan untuk mengakomodasi penggunaan lahan tertentu dengan tingkat biaya yang dapat diterima. Berdasarkan analisis ini kita dapat menentukan klasifikasi lahan tersebut. Klasifikasi lahan dilakukan dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat dipetakan dan dianalisis dalam sistem informasi geografi. Faktor peta kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, dan erosi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk klasifikasi potensi lahan. Sementara itu faktor suhu dianggap sama untuk seluruh area berdasarkan Badan Meteorologi setempat. Semua faktor ini dibuat dalam bentuk format vektor. Dalam konteks pariwisata, potensi wilayah dipengaruhi oleh 7 jenis sumber daya yang dapat menciptakan beragam pengalaman wisata yang berbeda. Ketujuh jenis sumber daya itu adalah sebagai berikut. 1. Lokasi geografis. 2. Iklim dan cuaca. 3. Topografi dan bentang alam. 4. Materi permukaan bumi. 5. Air. 6. Vegetasi. 7. Fauna. Selain untuk penentuan tata guna lahan, dalam pengembangan potensi wilayah, SIG dapat juga digunakan untuk mengetahui persebaran kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya dari penduduk suatu wilayah. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu melakukan perencanaan pengembangan wilayah terkait potensi persebaran penduduk, jaringan transportasi, pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan kawasan pemukiman, industri, sekolah, pusat perbelanjaan ataupun perkantoran. Dengan mengetahui informasi ini secara spasial, dapat dilakukan perencanaan wilayah jangka panjang. Demikian pokok kajian video pembelajaran tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah. Kemudian, pada pokok kajian yang akan datang akan kita kaji materi analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait kesehatan lingkungan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.